apa yang menjadi kehendak-Mu untuk hamba-Mu sampaikan kepada sidang jemaat-Mu. Engkau yang mempunyai firman, Engkau yang memberikan firman-Mu Tuhan untuk disampaikan kepada sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus firman-Mu Tuhan. Engkau urapi Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang campur tangan di dalamnya Tuhan, supaya nama-Mu dipuji, dipermuliakan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, di dalam kami menerima firman-Mu, di dalam kami Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu, kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang ingin merampas berkat-Mu Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau tangking dia. Hei kuasa kegelapan, engkau keluar dari tempat ini. Di dalam nama Yesus engkau keluar. Engkau enyah dari tempat ini di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai ibadah kami. Roh Kudus-Mu menguasai ruangan ini. Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga mata kami, pikiran kami, hati kami hanya tertuju kepada-Mu Tuhan. Kami boleh menerima berkat lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa serta kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan itu baik. Kita rasakan Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita, tentunya kita mau semakin mendekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Sama-sama kita buka Alkitab kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-30. Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-30. Tolong ada yang bacakan saya. Lukas 10 ayat 30, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ya. Dikatakan di sini ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Saya perkalimat ya saudara. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang meninggalkan Tuhan. Apa yang dialami oleh orang yang meninggalkan Tuhan? Tadi saya katakan di awal kata tadi, kalau kita rasa bahwa Tuhan itu baik, tentu kita mau mendekat kepada Tuhan. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, firman Allah katakan Tuhan juga mendekat kepada kita. Kalau kita menjauh dari Tuhan, Tuhan juga jauh dari kita. Orang ini dikatakan dia pergi, tinggalkan Yerusalem. Turun dari Yerusalem ke Yeriko. Waktu kalau kita lihat di dalam kisah pasalnya yang pertama ayat yang keempat, di situ Tuhan Yesus katakan jangan tinggalkan Yerusalem. Di Yerusalem ada janji Bapa. Amin. Kalau saudara lihat di dalam kisah 1 ayatnya yang keempat, jangan tinggalkan Yerusalem karena di sana ada janji Bapa. Di sanalah tempat kita bersekutu dengan Tuhan. Di sanalah kita menerima berkat-berkat dari Tuhan. Saudara, orang ini dari Yerusalem. Dia sesudah menerima berkat-berkat dari Tuhan. Yerusalem, di dalam kita beribadah kepada Tuhan, kita menerima firman. Dari firman itu menumbuhkan iman di dalam kita. Roma 10 ayat 17 dia. Dari iman itu memberikan pengharapan buat kita. Dan firman juga mengajar kita tentang kasih Allah di dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi bekal orang itu untuk dia pergi ke Yeriko.
nggak cukup, saudara. Kalau kita mau pergi ke tempat yang jauh, tentunya kita harus pelajari juga tempat itu. Bagaimana keadaannya dan sebagainya. Kalau di sana banyak orang jahatnya, paling tidak harus bekali diri dengan apa ya, bela diri. Kayak Leon, ya Leon, mana Leon? Udah datang belum? Belum datang ya. Membekali diri dengan pencak silat. Untuk bela diri. Membekali diri. Nah, orang ini dia tinggalkan Yerusalem. Dia tinggalkan persekutuan dengan Allah. Ibrani 10 ayat 25 katakan, jangan undur daripada berhimpun bersama-sama. Di mana kita saling menasehati satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain menjelang hari Tuhan yang mendekat, katanya. Ini dia tinggalkan Yerusalem. Dia tinggalkan persekutuan. Saudara, kalau kita tinggalkan Tuhan, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan ini? Ayat tadi katakan, kalimat tadi katakan, di Yerusalem dia sudah ditunggu dengan apa? Hah? Tadi apa aja? Penyamun. Saudara tahu penyamun? Perampok. Di Yeriko banyak perampoknya. Di Yeriko banyak orang jahatnya. Yeriko bicara tentang dunia. Dunia penuh dengan dosa. Ada nyanyian berkata, siapkan kakimu menuju sasaran. Pahala tunggu kamu. Sandingkan keberatan segenap dosa. Pandang tujuan surga. Oh bukan. Apa itu yang dunia ini penuh kejahatan. Oh, sudahlah tentu dunia nanti lalulah segera. Tempatnya dosa, tempatnya sumber kejahatan. Hai anak Tuhan, jangan tinggal terus di dalamnya. Nanti kau kena hukum, lari dari dalamnya. Dunia ini penuh dengan kejahatan. Sudahlah tentu dunia ini akan binasa. Karena penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan. Ini malah datang ke dunia ini. Mau coba-coba. Dia tinggalkan Tuhan. Dia datang ke dunia ini. Akhirnya sudah ditunggu dengan perampok. Dia sudah ditunggu dengan penjahat. Ayat ini katakan dia dirampok. Apanya yang dirampok, saudara? Perbekalannya. Tadi saya katakan, di dalam persekutuan kita menerima iman. Kita mendapatkan iman. Imannya diambil. Kalau iman kita diambil, kita nggak punya pengharapan lagi. Ya nggak? Kita udah nggak punya pengharapan lagi. Udah kehilangan kasih. Udah apa istilahnya orang bilang, udah nggak ada pengharapan deh, udah apa sih? Ayat ini katakan udah dirampok, diambil semua hartanya, dipukulin sampai setengah mati. Sekarang kita lihat siapa perampok itu. Kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, pencuri datang mencuri, membunuh ya. Pencuri datang membunuh, mencuri, merampok ya. Membunuh, membinasakan. Pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan.
Berarti dia mengambil apa yang ada pada kita. Ya enggak? Dan Yesus datang, dia katakan, aku datang memberi hidup. Hidup di dalam segala kelimpahan. Kontras enggak, saudara? Pencuri itu iblis. Iblis itu dia selalu ingin mengambil apa yang ada pada kita. Dia mencuri, dia membunuh, dia membinasakan, dia mengambil apa yang ada pada kita. Tapi Tuhan memberi apa yang gak ada pada kita. Amin. Dia memberi apa yang gak ada pada kita. Kita datang kepada Tuhan karena kita kepengen hidup. Ya gak? Amos bilang, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Berarti kehidupan itu hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan yang memberikan kita hidup. Kalau kita mencari Tuhan, kita akan mendapat hidup. Tuhan bilang, aku datang memberi kehidupan. Kehidupan itu di dalam segala kelimpahan. Kelimpahan artinya apa? Tidak kekurangan. Saya senang kesaksian Ibu Dewi tadi. Tuhan berkati, tidak kekurangan sesuatu pun. Itulah pemeliharaan Tuhan, saudara. Kalau kita jadikan Tuhan sebagai gembala kita yang baik, Dia sanggup memelihara kita dengan tidak kurang sesuatu apapun. Amin. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tadi dikatakan kalau kerja pasti anak gak keurus. Kalau mama sakit bolak-balik izin kerja bisa-bisa ya kan? Jarang perusahaan yang mau kasih izin kita bolak-balik izin ya. Mama sakit, anak sakit, ini sakit, bolak-balik izin terus. Udah deh, mendingan kamu di rumah aja deh. Tapi Tuhan gak seperti itu, saudara. Tuhan tahu memberi yang terbaik buat kita. Karena Dia baik. Dia tahu memberi yang terbaik buat kita karena Dia baik. Tadi nyanyian tadi katakan, masih saya kalau itu lupa. Sungguh baik bagiku apa? Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Dia menyediakan apa yang kuperlukan. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita. Dia memberikan kita dengan kelimpahan. Bukan asal menyediakan aja. Bukan asal menyediakan aja, tetapi Dia memberikan kita dengan berkelimpahan. Beda dengan iblis. Iblis mengambil apa yang ada pada kita, tetapi Tuhan memberi. Tuhan memberi apa yang kita tidak punya. Kita belum punya kehidupan. Sebab itu kita datang kepada Tuhan supaya kita mendapat hidup. Amin, saudara. Amin. Karena kehidupan yang Tuhan berikan itu kehidupan yang kekal. Kekal artinya apa ya? Abadi. Abadi, betul. Kekal artinya abadi, nggak ada ujungnya, nggak ada habisnya. Dan di sana dikatakan kehidupan juga kehidupan yang berkelimpahan yang Tuhan berikannya, saudara-saudara. Sebab itu biarlah kalau kita merasa Tuhan itu baik, kita mau mendekat kepadanya. Orang ini dia malah menjauh kepadanya, saudara. Akhirnya dia mengalami apa namanya? Dia mengalami kesusahan, dia mengalami penderitaan. Lalu apa yang dikatakan juga oleh
Yeremia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19. Yeremia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19. Yeremia 2 ayat 19. Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu, dan tidak bergemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Kejahatanmu dan apa? Kemurtadanmu yang membuat apa? Yang akan menyiksa engkau. Yang menyiksa engkau, katanya. Kejahatan dan kemurtadanmu yang menyiksa engkau, kepedihan dan apa? Jahat dan pedihnya. Jahat dan pedihnya bagi orang yang meninggalkan Tuhan. Saudara, kalau terjemahan lama dia pakai kata bukannya pedih, tapi pahit. Betapa pahitnya bagi orang yang meninggalkan Tuhan. Kita sudah rasakan Tuhan itu baik. Kita sudah rasakan akan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Malah coba-coba tinggalkan Tuhan. Kalau kita menjauh dari Tuhan, Tuhan gak kejar kita, Tuhan biarin. Ada yang berpikir, kita tinggalkan Tuhan, nanti juga sama Tuhan dipanggil. Kita dipanggil lagi sama Tuhan. Kalau Tuhan berpikir Tuhan itu panjang sabar. Iya, memang Tuhan itu panjang sabar. Tapi panjang sabarnya Tuhan itu ada batasnya. Saudara percaya nggak? Kalau saudara lihat tentang Bahtera Nuh dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, Nuh bekerja selama 120 tahun dalam membuat bahtera. Sambil membuat bahtera, dia juga menginjil, saudara, kepada orang-orang yang hidup pada zaman itu. Selama 120 tahun Nuh menginjil, gak ada yang bertobat, saudara. Cuman istrinya, anaknya 3, mantunya 3, sudah. Yang lain gak ada. Besannya gak ada. Saudara-saudaranya gak ada. Bisa jadi mereka pikir, Tuhan kan panjang sabar, nanti aja deh bertobatnya. Pada saat panjang sabarnya Tuhan habis, mereka nggak tahu, saudara. Kita nggak tahu kapan habisnya panjang sabarnya Tuhan. Sebab itu kita jangan bermain-main dengan panjang sabarnya Tuhan. Karena kita nggak tahu kapan habisnya panjang sabarnya Tuhan. Ada batasnya panjang sabarnya Tuhan, saudara. Pada saat panjang sabarnya Tuhan habis, Tuhan bilang, ayo Nuh masuk dalam bahtera. Bahteranya udah selesai, masuk. Nuh, istrinya, anaknya, mantunya, perbekalan, binatang-binatang semua sepasang-sepasang masuk. Udah, dikatakan oleh firman Tuhan, pintu bahtera tangan Tuhan sendiri yang tutup. Lalu Tuhan kirim hujan selama 40 hari 40 malam. Bumi ini ditutupi dengan air, saudara. Gunung yang tinggi pun tenggelam sama air. Apalagi orang. Akhirnya semua mati. Semua yang bernyawa, katanya terjemahan lama bilang, semua yang bernyawa mati. Karena air bah. Karena apa? Mereka bermain-main dengan panjang sabarnya Tuhan. Kita gak boleh bermain-main dengan panjang sabarnya Tuhan. Panjang sabarnya Tuhan itu ada batasnya. Yang kita gak tahu sampai kapan batasnya panjang sabarnya Tuhan. Yang penting kita siap sedia. Tinggal setia, tadi lagu terakhir bilang apa? Ku
Ku mau mengikuti kehendak-Mu Bapa. Terus? Ku mau selalu menyenangkan hati. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Itu aja. Kita mau selalu mengikuti kehendak Bapa. Apa yang Bapa mau kita turut. Amin. Amin. Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Karena kita sudah terima banyak kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Iya nggak, saudara? Kebaikan Tuhan itu nggak bisa kita ukur dengan apapun juga. Dari kita bangun buka mata, kita udah rasakan kebaikan Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Saudara bisa bernafas, menghirup oksigen tanpa harus bayar, saudara. Waktu baru-baru COVID, saya punya adik kena, saudara. Cici saya sekarang udah meninggal. Cici saya telepon, ayo kumpul keponakan, kumpul dana untuk beli oksigen buat adik, buat omnya katanya gitu. Karena satu tabung begini berapa harganya? 600.000 Pak. Yang satu tabung begini, yang kecil. Tabungnya doang apa sama isinya nggak tahu. Kumpul dana katanya buat omnya, karena harus pakai oksigen katanya. Terus saya berpikir, oksigen mahal ya ternyata. Segini 600.000. Kita udah berapa tabung yang kita hirup, saudara. Tuhan gak suruh kita bayar, bukan? Tuhan kasih gratis. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada orang yang berkata, oh saya ada ini karena saya pinter. Saya ada ini karena saya bisa. Oke. Tapi kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena izin Tuhan, nggak ada semuanya. Dulu teman kerja saya belum ke gereja, saudara. Dia bilang, saya ledekin dia, ateis ya Pak ya. Dia balik ke gereja, enggak kemana-mana, enggak. Kalau gitu ateis dong Pak, saya bilang. Enak aja kamu ngatain saya ateis, katanya gitu. Habis ke gereja enggak gitu. Terus dia bilang, apa katanya gitu? Semua Tuhan katanya. Saya ada ini, saya bisa jadi sarjana itu karena saya belajar. Saya bilang kalau Tuhan nggak kasih kepintaran, nggak bisa jadi sarjana. Saya bilang begitu. Bersyukur Tuhan kasih kepintaran bisa jadi sarjana, saya bilang. Harusnya bersyukur sama Tuhan, saya bilang. Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih kepintaran. Saya bilang begitu. Dia bilang enggak, itu karena dia, katanya. Makanya saya suka ledekin saat dia ateis. Nah, saudara, di sini dikatakan karena kejahatanmu, karena kemurtadanmu lah yang menyiksa kamu. Kalau kita jauh dari Tuhan, firman Tuhan bilang kita jahat. Kita meninggalkan Tuhan. Tuhan yang begitu baik buat kita, lalu kita meninggalkan Tuhan yang baik. Berarti kita ini jahat, saudara. Kita menjauh dari Tuhan. Bahkan dikatakan betapa pedihnya, betapa pahitnya bagi orang yang meninggalkan Tuhan. Saudara, saya kunci dengan satu kesaksian. Berapa tahun yang lalu, di bawah tahun 2000, karena ini dibangun tahun 2000, masih tahun 94, 95 begitu. Ada satu saudara datang ke sini. Rupanya saudara itu dia kaum muda. Waktu suami saya praktek di Bogor, dia kaum muda di Bogor. Lalu dia datang ke sini, om, dia bilang gitu, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, punya cerita. Dia bilang, istri saya belum ke gereja om. Oh ya, sekali-sekali dong om sama tante datang kunjungin ke rumah. Lalu kami datang ke sana di seberang. Kami datang sana ngobrol. Waktu kita ngobrol, istrinya nggak ada reaksi, saudara. Istrinya di dapur nggak nemuin gitu kan. Tapi nggak ada reaksi apa-apa. Tapi pada waktu kami berdoa, apa yang terjadi, saudara? Piring terbang.
Saudara ngerti maksud saya? Piring terbang, panci terbang, gelas terbang. Puji Tuhan gak kena, Tuhan plesetin saudara. Gak kena kami yang lagi berdoa saudara. Oh menyeprang-preng-prong jadinya saudara. Kaki ditimpuk sama itu saudara. Prang gitu ya, kayak orang apa sih? Main apa sih yang golf, apa bukan golf apa? Hah? Apa sih yang bola digituin? Biliar. Nah, kayak orang main biliar. Dia timpuk begini gitu kan. Saya cuma begini, rasa-rasanya mau itu, saya cuma begini aja. Oh Tuhan tahu. Waktu suami saya Bapak Gembala yang berdoa, saya berdoa begini. Saya bilang, Tuhan tolong supaya istrinya mulai percaya kepada Tuhan. Kalau saat ini istrinya menolak, tapi Tuhan tolong jamah istrinya supaya istrinya boleh percaya kepada Tuhan. Begitu udah amin sembahyang, saya juga bantu yang mengunjung perabotan, saudara, karena di bawah kita perabotannya sudah ada panci, ada piring, ada gelas, ada apa semua perabotannya semua. Terus si Bro bilang, tante nggak kena tante, enggak. Maaf ya tante, om maaf ya, ketemu si om. Bapak Gembala bilang, kena tante, enggak. Maaf ya tante om, ya nggak apa-apa, udah biasa itu mas, saya bilang gitu. Supaya dia enak aja gitu kan ya. Saya bilang udah biasa itu mas. Terus dia nganter ke pintu, terus saya bilang begini sama dia, Bro, saya percaya satu waktu istrimu akan datang kepada Tuhan. Karena saya berdoa, saya bilang. Terus, oh amin, dia bilang begitu sekarang. Lalu kami pulang. 5-6 tahun kemudian, ini udah dibangun. Dia datang lagi. Waktu itu terus rupanya dia pindah, kami lewat, kan kami suka besuk kan pakai motor ya, kami lewat, oh udah kosong rumahnya, udah pindah dia berarti gitu kan. Terus 5-6 tahun kemudian dia datang lagi si berurnya. Saya nggak tahu namanya, yang kenal si Bapak Gembala soalnya karena dia pengerja di Bogor, saya mah orang Jakarta kan. Terus dia datang lagi sini, dia lewat. Bapak Gembala lagi cuci motor waktu itu. Om, dia bilang gitu. Udah bagus ya gerejanya, katanya, puji Tuhan, berkat Tuhan. Ya masuk ngobrol-ngobrol. Terus dia cerita, gimana kabar? Kata Bapak Gembala, puji Tuhan om, istri saya sekarang mau ke gereja. Saya pas dia ngomong gitu, saya baru turun dari tangga. Saya bilang, puji Tuhan, saya bilang. Terus dia bilang, saya ingat perkataan tante waktu itu, katanya. Satu waktu istrimu pasti datang kepada Tuhan, pasti percaya kepada Tuhan. Betul tante, sekarang dia sudah ke gereja. Oh puji Tuhan, jadi seisi rumah boleh diselamatkan. Saya bilang, puji Tuhan. Tadinya menolak, sebab dia bilang apa? Dia menikah dengan bukan anak Tuhan, dia jadi seperti anak terhilang, saudara. Lalu pada waktu itu Bapak Gembala bilang kembali. Dia bilang, pahit om. Saya jauh dari Tuhan, saya pahit. Apa di sini bilang pedih? Ya terjemahan baru bilang pedih. Kalau saya meninggalkan Tuhan pedih, tapi saya nggak berdaya. Terus saya tanya, memang benar dilarang sama istri keluar rumah? Enggak sih. Ya kalau nggak dilarang, ambil waktu untuk ibadah. Saya bilang begitu. Akhirnya diambil waktu untuk ibadah, saudara-saudara. Akhirnya, ya puji Tuhan. Dia nggak tinggal di dalam kepedihan, dia nggak tinggal di dalam keterpurukan. Ada juga yang itu, dia tinggalkan Tuhan, dia datang ke sini. Om tante pahit jauh dari Tuhan, tapi dia nggak mau bangkit. Tetap di dalam keadaan seperti itu. Kalau Pak Gembala bilang dia cuma ngomong doang. Harusnya ambil, bangkit, keluar dari keadaan seperti itu. Udah tahu pahit kalau meninggalkan Tuhan, udah tahu pedih kalau meninggalkan Tuhan, kembali supaya nggak pedih, supaya Tuhan pulihkan. Tapi dia tetap dalam keadaan seperti itu. Saya nggak tahu lagi itu yang saudara itu, saudara.
Tapi yang ini, dia berusaha bangkit, akhirnya istrinya dapat dimenangkan. Karena dia berusaha bangkit dari kepedihan, berusaha bangkit dari penderitaan. Dia bilang menderita jauh dari Tuhan. Ya firman Tuhan bilang, kalau kita jauh dari Tuhan, Tuhan juga jauh dari kita. Kalau kita meninggalkan Tuhan, bukan berarti Tuhan kejar-kejar kita, enggak. Tuhan biarin kita. Kalau orang Jawa bilang rasa no, kamu tinggalkan Tuhan. Kalau saudara lihat anak hilang dalam Lukas pasal 15, anak itu pergi dari rumah bapaknya cari nggak saudara? Kalau saudara baca di dalam Lukas pasal 15, bapaknya nggak cari, dibiarin sama bapaknya. Walaupun bapaknya tunggu kepulangan anaknya, tapi dibiarin sama bapaknya sampai anaknya pulang. Pada saat menderita, seperti tadi Guru Hari bilang, kalau manusia itu di dunia ini, saat kita kantong tebal, banyak teman, banyak yang mau dekat sama kita, banyak sahabat kita. Tapi pada saat kantong kita kempes, semua menjauh. Itu anak yang terhilang juga pada waktu dia banyak hartanya, banyak teman-temannya saudara. Tapi pada waktu udah habis hartanya, semua meninggalkan dia. Dia lapar, gak ada yang mau kasih dia makan. Sampai dia kepengen makan makanan babi. Saudara bisa bayangkan. Saking laparnya, dia kepengen makanan babi, tapi gak ada yang ngasih. Saat itulah dia baru ingat, di rumah bapaknya para pelayan makan dengan kenyang. Dia di situ menderita, lalu dia kembali ke rumah bapaknya. Dia bertobat, dia kembali ke rumah bapak. Dia yang pulang, bapaknya nggak cari. Jadi kalau orang meninggalkan Tuhan, sama Tuhan dibiarin sampai dia kembali, dia mengalami penderitaan, lalu dia kembali kepada Tuhan, baru Tuhan sambut dia. Tapi kalau Tuhan berikan kesempatan untuk dia kembali. Kalau enggak, silakan 12. Sebab itu kita yang ada pada saat ini, kita jangan coba-coba tinggalkan Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam suratan Petrus, 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga, di situ dikatakan, jikalau kamu, terjemahan lama dia katakan, jikalau kamu merasa bahwa Tuhan itu murah, baiklah kamu datang kepadanya. Baiklah kamu menghampiri dia. Jikalau kamu merasa Tuhan itu murah, jikalau kita merasa Tuhan itu baik, mendekatlah kepada Tuhan. Kan kita udah rasa kebaikan Tuhan. Biarlah kita mau mendekat kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ada ketenangan, ada kekuatan, ada penghiburan, ada pertolongan. Tuhan itu segalanya di dalam kehidupan kita. Sebab itu kita jangan jauh dari Tuhan. Kita harus mendekat kepada Tuhan. Orang ini dia menjauh dari Tuhan, akhirnya dia mengalami penderitaan. Dipukul sampai setengah mati. Nggak dibikin mati, saudara. Dibikin setengah mati. Artinya apa? Dibuat sampai menderita. Kalau dibikin sampai mati, udah habis ceritanya kan? Bukan. Tapi dibikin setengah mati, dibuat dia sampai menderita. Itulah maunya iblis. Iblis mau supaya kita menderita. Iblis mau membuat kita jauh dari Tuhan. Setelah itu dia mau membuat kita menderita. Sebab itu kita harus mendekat kepada Tuhan. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, kita ada di dalam perlindungan Tuhan.
kita ini seperti dipagari sama Tuhan. Pagar, kalau pagar rumah kan renggang-renggang ya saudara, ada jarak pagar rumah. Tapi pagar yang Tuhan berikan kepada kita itu rapat saudara. Iblis nggak bisa tembus. Dikatakan malaikat surga, di dalam Mazmur katakan malaikat surga memagari keliling kita, keliling rumah kita, keliling kita dipagari keliling oleh malaikat surga berpasukan. Rapat, nggak bisa tembus, kecuali Tuhan izinkan. Kayak siapa? Ayub. Tuhan izinkan itu kan. Iblis juga mau nyobai Ayub, dia nggak bisa tembus. Dia bilang dulu sama Tuhan, karena Tuhan pagari dia, jadi saya nggak bisa tembus. Coba kalau Tuhan lepasin pagarnya, dia bilang gitu. Tuhan bilang, ya silakan, tapi jangan ganggu nyawanya. Tuhan lihat bagaimana imannya Ayub, bagaimana kesungguhannya Ayub, kesetiaannya Ayub, kesalehannya Ayub. Dikatakan Ayub itu seorang yang saleh, seorang yang tulus, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang menjauhkan diri dari kejahatan. Hal-hal itu perlu diuji. Tapi akhirnya Tuhan buktikan, Tuhan lihat bahwa benar-benar Ayub itu orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhkan diri dari kejahatan. Walaupun dia ada di dalam penderitaan, tetapi dia tetap tidak mau menyalahkan Tuhan. Walaupun istrinya sendiri bilang, kamu udah kayak begitu, bisul dari telapak kaki sampai ke kepala, kulit kepala, batok kepala, katanya terjemahan lama bilang. Masih aja beribadah kepada Tuhan, masih aja percaya sama Tuhan, katanya. Udah dah, hujat aja Tuhanmu, lalu kamu mati, dia bilang. Istrinya bilang begitu, tapi Ayub bilang enggak. Dengan telanjang kita keluar dari rahim ibu, dengan telanjang pula kita akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dianggap semua berkat Tuhan itu dari Tuhan. Kalau Tuhan yang kasih, Tuhan juga yang ambil. Nggak ada hak untuk kita menghujat Tuhan. Bersyukur aja kepada Tuhan, dia katakan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia tetap memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Sebab itu dikatakan, akhir dari ceritanya itu, Ayub mendapat berkatnya luar biasa. Anak-anaknya luar biasa. 10 tetap 10, tapi ganteng-ganteng, pinter-pinter, cantik-cantik. Kekayaannya juga luar biasa yang Tuhan kasih. Karena apa? Tuhan melihat Ayub, kesungguhan Ayub, kesetiaannya Ayub. Sebab itu biarlah kita yang ada pada saat ini, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, saya sering katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Karena Yesus itu segalanya di dalam kehidupan kita. Walaupun Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan barangkali, tetapi tetap Tuhan adalah juru selamat kita. Tuhan adalah penolong kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Kita tidak akan goyah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan tolong kepada kita semua. Kita mau supaya kita bisa kuat di dalam Tuhan. Kita akan terima tubuh Tuhan. Kita akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Dengan kita makan tubuh Tuhan, dengan kita minum darah Tuhan, kita ada di dalam Tuhan. Tuhan ada di dalam kita. Kita dipersatukan dengan Tuhan. Darah Tuhan menjadi satu dengan darah kita.
tubuh Tuhan menjadi satu dengan tubuh kita. Kita menjadi satu dengan Tuhan. Sehingga itulah yang memberikan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan tolong kepada kita semua. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Mana perjamuannya ada di mana? Perjamuannya ada di mana? Sama-sama kita bangkit berdiri. Saya undang Bapak Freddy maju ke depan untuk mendampingi saya di sini. Kita satu di dalam doa untuk perjalanan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa kami dalam surga. Kembali menghadap pada hadirat Tuhan. Kami sudah diingatkan Tuhan Yesus oleh firman. Kami dikuatkan, kami lebih setia lagi dalam mengiring Engkau Tuhan. Gelombang percobaan boleh datang, tapi kalau kami berjalan bersama Tuhan, kami percaya Tuhan, kami dapat mengatasi segala perkara hanya dapat ditanggung dalam Engkau. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih ya Bapa yang baik. Tuhan Yesus, di hadapan kami semua Tuhan sudah tersedia jamuan asa yang kudus Tuhan. Sekiranya Engkau sucikan kami yang akan menerima tubuh dan darah-Mu. Roti yang menggambarkan tubuh-Mu yang sudah dikorbankan bagi kami. Darah-Mu, air anggur yang sudah tercurah Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh makan dan minum darah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus dengan kami mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami boleh lagi Tuhan Yesus, haleluya, bersatu dengan Engkau. Engkau hidup di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, layakan kami menerima tubuh dan darah. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan makan tubuh-Mu Tuhan dengan roti ya Bapa yang melambangkan tubuh-Mu, dan air anggur Tuhan yang melambangkan darah-Mu. Terima kasih Bapa, layakan kami semua menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Sebelum ini dibagi-bagikan kepada sidang jemaat Tuhan, sebelum kami makan dan roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan, Engkau berkati roti dan air anggur ini Tuhan. Kuduskan dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus, sehingga di dalam kami makan dan minum ini boleh mendapatkan kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Layakan kami Tuhan, kami menerima perjamuan Tuhan ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kuduskan kami dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami boleh berlayak Tuhan Yesus. Kuasa perjamuan Tuhan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan tumpangkan tangan Tuhan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus, roti dan air anggur ini Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Nanti kita berbagi. Kita nyanyikan itu lagu Pada Satu Bukit Jauh Dari Sini. Terima kasih Tuhan.
kita pegang simpingnya dengan tangan kanan. Kita pegang simping ini dengan tangan kanan kita. Sepertinya hilang. Kalau sudah siap, rotinya dipegang dengan tangan kanan kita. Kita angkat tinggi, kita junjung tinggi, kita sanjung tubuh Tuhan. Sudah, sebelum kita makan tubuh Tuhan, kita akan dengarkan dulu firman Tuhan dari Saudara Meti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus berkata, inilah tubuhku. Roti ini, simping ini, kita lihat ini memang simping, tetapi ini melambangkan tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan yang sudah dipecahkan, yang sudah dihancurkan, yang sudah diremukkan untuk pekerjaan pengampunan dosa. Dosa saudara dan saya, dosa seisi dunia ini. Sebelum kita terima ini, kita mau berdoa dulu. Nanti Ibu Nancy masuk di dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Kau telah mati di kayu salib demi kami orang-orang. Haleluya Engkau Yesus. selamatkan kami. Amin. Engkau angkat kami dari lumpur Haleluya dosa. Yesus. Terima Engkau kasih. baik, Engkau kepada kami. Haleluya Yesus. Engkau baik, Engkau kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tidak dapat kami balas. Terima kasih, Baik Yesus. yang begitu besar. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mati di kayu salib demi kami. Haleluya Yesus. Demi menebus dosa kami Haleluya, Tuhan. Yesus. Ampuni kami Tuhan. Terima Ampuni. kasih Tuhan. Sebelum kami Terima memakan kasih, tubuh-Mu, ampuni terlebih Amin. dahulu. Amin. Haleluya. Yesus. Baik Kuduskan kesalahan kami kami yang dalam kuasa. disengaja maupun tidak disengaja, Haleluya, ampuni Yesus. kami ya Allah. Terima kasih layak. Kami tidak layak kepadamu Tuhan, tetapi Engkau yang selalu melayakkan hidup kami Tuhan. Haleluya Terima Yesus. kasih banyak Bapak, terima kasih buat pengorbanan Terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Bapak, Engkau baik. Terima kasih Aku Yesus. ucap syukur padamu buat semua yang Engkau buat di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami siap memakan tubuh-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Dan kami selalu kekuatan. Kami tahu kalau kami makan tubuh ini kami mendapatkan kekuatan daripada Engkau. Terima Kami kasih. mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat semua yang Engkau buat di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kita terima tubuh Tuhan dengan ucapan syukur. Kita terima dengan iman. Dia yang sudah mati bagi kita. Kita terima di dalam dengan mengucap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terima tubuh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih.
Sudah dibuka, kita angkat tinggi kepala kita. Sebelum kita minum, kita dengarkan dulu firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, anggur ini melambangkan darah Tuhan. Darah yang sudah tercurah. Darah yang sudah tercurah untuk pengampunan dosa. Untuk menyucikan kita dari segala dosa kita. Untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Yang sudah darah ini yang sudah memperdamaikan kita dengan Allah. Yang tadinya hubungan kita terputus dengan Allah karena dosa, tapi karena korban Yesus di atas kayu salib, hubungan kita jadi dipulihkan. Darah Yesus yang sudah menyucikan kita. Kita lihat anggur ini bukan sebagai anggur, tetapi kita lihat ini sebagai darah Kristus. Darah perjanjian yang sudah dicurahkan bagi kita. Setiap kali kita makan tubuh Tuhan, setiap kali kita minum darah Tuhan, mengingatkan kita kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia sudah mati untuk kita. Untuk menyelamatkan kita. Untuk itu kita harus bersyukur buat keselamatan yang Tuhan berikan. Sebelum kita minum ini darah Tuhan, nanti saya minta Ibu Silain masuk di dalam doa. Haleluya Yesus. Bersyukur Tuhan. Haleluya. Para di tangan kanan kami Tuhan. Haleluya. Ada anggur yang melambangkan darah Yesus. Terima kasih. Teringat akan pengorbanan yang diberikan. Haleluya Yesus. Engkau menerima siksa. Haleluya Yesus. Darahmu tercurah. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Engkau rela Tuhan demi keselamatan. Haleluya. Dengan engkau disiksa Tuhan, engkau Haleluya. dipermalukan, bahkan darahmu mengalir. Haleluya. Amin. Haleluya. Keselamatan kami. Terima Kami kasih. bersyukur melihat Engkau Yesus. Haleluya Oh, Yesus. haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Tuhan, Terima layakan kasih, kami Yesus. melayani Tuhan Yesus. Terima kasih. Ampuni dosa kami, Haleluya. supaya kami layak menerima Terima darah. kasih. Dalam nama Yesus kami siap menerima darah Tuhan Yesus. Haleluya. Kita terima dengan iman darah Tuhan ini. Dengan mengucap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah makan tubuh Tuhan. Kami sudah makan darah Tuhan. Kami percaya di dalamnya kami boleh mendapat kekuatan. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Yang susah dihiburkan. Kami percaya kuasa di dalam darah Yesus. Kuasa di dalam tubuh Yesus memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya apapun yang kami alami di dalam kehidupan ini, kami percaya bersama dengan Engkau kami mampu, kami kuat karena Engkau ada di dalam kami. Kami tinggal di dalam Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Sebelum bersama menjalankan, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Segala puji hormat dan syukur kami kembalikan tahta-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau Kau pimpin dari awal ibadah ini hingga pertengahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kekuatan baru yang Kau berikan bagi kami, baik dalam firman yang telah Kau berikan, maupun dalam perjamuan yang Kau telah berikan bagi perjamuan kudus yang telah kami nikmati bersama dengan Engkau ya Tuhan. Boleh memberikan kekuatan baru kami dalam Engkau ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami ingin memberi dengan sukacita Tuhan. Biarlah Bapa kiranya memberkati tangan-tangan yang memberi, dan bagi yang belum sempat memberi Bapa, biarlah Engkau memberkati agar lain waktu dia pun boleh memberi untuk pekerjaan tempat-Mu. Dengan sukacita kami akan memberi Tuhan dalam nama Yesus Allah kami akan berdoa. Haleluya. Amin. Ada satu sobat yang setia. Petugas pelayanan ibadah untuk minggu depan tanggal 11 Juni tahun 2023. Untuk WL nanti Ibu Rani, Singer Ibu Silayan dan Saudari Chelsea, LED Saudari Trisda, Kolektan Ibu Lisa. Dan setiap hari Jumat ada ibadah sekolah minggu jam 4 sore di gereja. Puji nama Tuhan dan berkati saya kembali kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, ada yang ulang tahun? Ada yang datang? Hah? Happy ulang tahun kata suaminya. Kata suaminya happy ulang tahun. Kemarin tante tanggal 3. Oh, Saya bocorin aja tante. Dibocorin katanya sama suaminya. Lo yang pegang itu daftar itu siapa? Cuma satu. Ya itu apa?
Ayo tuh bantu ke depan kalau ulang tahun. Tanggal berapa? 3. Oh, puji Tuhan. Lebih siapa ya? Oh, Ibu happy ulang tahun yang keberapa? Kedua. Oh, ih, masih muda. Kedua. Anak udah kuliah. Balik dong, anak dua. Makanya saya anak udah kuliah. Setan ya. Lagi lucu-lucunya. Dua puji Tuhan, masih segar bugar ya, puji Tuhan karena Tuhan. Oke, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa buat Happy. Nanti saya minta tolong bantuan Bapak Freddy. Suara saya hilang-hilang. Kita nyanyi tuh. Ku bersyukur sebab Kau setia. Haleluya. Jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau satu dalam doa. Puji Tuhan. Kalau di pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kami di tempat ini Tuhan bersyukur karena ada seorang ibu yang pada tanggal 3 kemarin Tuhan, ya boleh Kau tambahkan usia 1 tahun lagi. Dia bersyukur Tuhan atas semua kemurahan-Mu yang sudah berlaku dalam kehidupannya Tuhan. Kau sudah pelihara ibu ini ya Bapa. Bapa yang baik, kami di tempat ini bersatu hati Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau mendoakan ibu ini Tuhan. Ibu Happy, yang mana Tuhan Yesus, haleluya. Kalau dia boleh bersyukur, kalau Kau sudah tambahkan usia 1 tahun lagi Tuhan, biarlah Tuhan kami mau berdoa, penyertaan-Mu tetap bersama ibu ini Tuhan Yesus, haleluya. Biarlah Tuhan Kau tambahkan hikmat marifat kepada ibu ini Tuhan Yesus. Baik ibu ini terhadap suami, anak-anaknya Tuhan, yakin dan percaya pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu selalu senantiasa menyertai ibu ini Tuhan Yesus. Kami semua di tempat ini bersyukur, kami juga bergembira Tuhan, karena ada di tempat ini Tuhan Yesus, anak-Mu yang bersyukur karena Engkau sudah memelihara sampai saat ini Tuhan Yesus. Kau sudah cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Kami bergembira, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Tuhan, layakkan kami Tuhan sebentar sama hamba-Mu menumpangkan tangan Tuhan untuk memberkati ibu ini Tuhan Yesus di dalam perjalanannya Tuhan Yesus, mendampingi suami anak-anaknya Tuhan, amat terlebih dalam pengiringannya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya. Haleluya.
hikmat-Mu Tuhan menyertai ibu ini dalam menjalani rumah tangga, dalam mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan Tuhan, hikmat yang dari Tuhan membawa anak-anak Tuhan takut akan Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, berkati dalam setiap kehidupannya Tuhan, berikan senantiasa kesehatan, kekuatan, perlindungan yang dari Tuhan, senantiasa menyertai Tuhan Yesus. Engkau berkati apa saja yang sedang diusahakan dalam rumah tangganya, apa saja yang tangannya kerjakan, Engkau sumber segala berkat-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus, apa yang tangan umat-Mu kerjakan Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, supaya nama-Mu dipuji, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Kuduskan tangan kami hamba-hamba-Mu, kami akan menumpangkan tangan kepada Ibu Happy ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat yang dari Tuhan senantiasa menyertai Ibu Happy ini Tuhan. Tuhan Yesus, baik dalam pengiringannya kepadamu, baik dalam rumah tangga, di dalam kehidupannya, kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan, senantiasa menyertai Tuhan, menyertai Ibu Happy ini Tuhan, senantiasa nama-Mu dipuji, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji syukur kami kembalikan kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Happy birthday, puji Tuhan. Selamat. Mama. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah kita, sama-sama kita tinggal berdiri. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau sudah pimpin sepanjang ibadah kami, dari awal, pertengahan, sampai kepada tamatnya. Kami boleh merasakan campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Berkat Tuhan menjadi bahagian di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, berkati yang WL, singer, pemusik, pelayanan LCD, yang melayani perjamuan Tuhan, kolektan, semua Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan. Engkau berkati, pakai mereka dengan kuat kuasa-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan, supaya nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Berkati pelayanan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir, berkati persembahan yang sudah dibawa oleh umat-Mu Tuhan, baik korban tatangan, korban persepuluhan, korban syukur yang mereka bawa bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan, sumber segala berkat-Mu Tuhan, balas dengan berkat-Mu melimpah sebagaimana janji firman-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus, berkati Tuhan usaha pekerjaan yang dihadapi sidang jemaat Tuhan. Engkau berkati baik mereka yang bekerja di kantor, di perusahaan, mereka yang Tuhan Yesus buka usaha sendiri Tuhan. Engkau berkati baik mereka yang buka bengkel Tuhan, saudara baik Tuhan Yesus Bro Peter maupun saudara Sansan, Tuhan berkati bengkel mereka, berkati usaha mereka Tuhan, berkati Tuhan hikmat-Mu menyertai mereka Tuhan di dalam mereka mengelola usaha Tuhan, sehingga Tuhan Yesus usaha bengkel mereka dapat dikelola dengan baik, dengan pertolongan daripada Tuhan. Engkau berkati baik begitu juga mereka yang usaha di rumah, baik Ibu Happy Tuhan Yesus yang berjualan di rumah, maupun Ibu Nancy di dalam usaha Tuhan Yesus jual kue, bikin kue di rumah Tuhan. Engkau berkati apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan. Engkau sumber segala berkat-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus.
apapun yang dibuat oleh sidang jemaat-Mu, apapun yang tangan mereka kerjakan Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus. Nama-Mu dipuji, Nama-Mu dipermuliakan. Buka jalan dalam setiap usaha pekerjaan mereka, Engkau berkati. Baik Hansel juga Tuhan Yesus, dalam masa trainingnya Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus. Dimanapun Tuhan tempatkan dia, berkati Tuhan. Mampukan dia dapat bekerja dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Berkati masa mudanya Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Berkati mereka yang kuliah, baik Matthew maupun Chelsea, Tuhan berkati dalam masa kuliah mereka. Berkati Tuhan apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan. Tuhan berkati Prisda juga Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus mau masuk IPB, mau kuliah, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, Tuhan berkati Tuhan. Tuhan Yesus Ara juga mau masuk SMP, Tuhan tolong, berkati Tuhan Yesus, berkati Tuhan. Nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Leon dalam sekolahnya Tuhan berkati Tuhan, berkati Tuhan Yesus, berkati semua sidang jemaat Tuhan, baik yang sekolah, kuliah, yang bekerja, apapun Tuhan Yesus yang Tuhan percayakan kepada mereka. Engkau sumber segala berkat-Mu, balas dengan berkat-Mu melimpah. Baik mereka sebagai ibu rumah tangga, di dalam Tuhan Yesus bekerja di rumah, mengurus rumah tangga, Tuhan berkati Tuhan, berkati. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan sidang jemaat Tuhan, Engkau sumber segala berkat-Mu, balas dengan berkat-Mu melimpah Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau buka jalan dalam setiap kehidupan umat-Mu Tuhan, supaya nama-Mu dipuji, nama-Mu dipermuliakan. Pada tamatnya ibadah kami pada siang hari ini Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, beserta kami dalam perjalanan. Tutup bungkus kami dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Jaga lindungi kami Tuhan, tibakan di rumah kami dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Sepanjang minggu ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam kami beraktivitas, di dalam kami bekerja sepanjang minggu ini, Engkau sertai kami, berkati kami, berikan kami kekuatan, kesehatan Tuhan. Kalau kami sudah menerima perjamuan Tuhan, kami sudah makan tubuh dan darah Tuhan, kami percaya di dalamnya kami boleh mendapat kekuatan baru di dalam Engkau Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan memberikan kami perlindungan Tuhan. Sehingga nama-Mu kami puji, kami permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur kami kembalikan kepada-Mu. Kami menutup ibadah kami pada siang hari ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera dari Maha Besar Allah Bapa di dalam surga. Kasih sayang dan kecintaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus menyertai kita, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita penghiburan, yang memberikan kita perlindungan mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita mau berseru. Haleluya, haleluya, haleluya.